Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2B akan memaparkan resensi buku bab 3 dengan judul bukunya itu Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi. Nah, bab 3 ini judulnya adalah pendekatan upaya kesehatan masyarakat untuk memperbaiki status kesehatan reproduksi dan gizi. Selanjutnya. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Pertama ada Hanan Siti Maulida, ada Muhammad Wahyu, ada Puput Tegia Lestari. Yang pertama ada ikhtisar buku. Buku Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi yang diterbitkan oleh Kemenkes RI pada bab 3 yang ditulis oleh Teti Tejayanti dan kawan-kawan, menyajikan suatu upaya dalam menanggulangi status gizi dan reproduksi pada masyarakat. Nah, dengan beberapa tinjauan teori, permasalahan yang terjadi, dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Pada bab ini, Teti Tejayanti dan kawan-kawan menjelaskan bagaimana masalah kesehatan di Indonesia, seperti kesehatan reproduksi, status gizi, dan angka kematian ibu dan bayi masih menjadi prioritas. Melalui data-data yang tersaji pada bab ini memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa kesehatan reproduksi, status gizi, dan angka kematian ibu dan anak di Indonesia masih menjadi prioritas. Nah, dengan data yang disajikan, Teti Tejayanti dan kawan-kawan memberikan pengimplementasian yang jelas dan menanggulangi masalah yang ada, mengetahui bagaimana tantangan dan melakukan pendekatan dan prioritas ke depannya. Dengan teori dan data-data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Teti Tejayanti dan kawan-kawan berfokuskan bagaimana cara mengatasi masalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Bab ini menyinggung isu-isu yang saling berkaitan seperti pada kesehatan reproduksi yang dipengaruhi oleh status gizi yang digambarkan melalui angka kematian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk mengenai pembahasan mengenai gaya penulisan. Gaya penulisan sendiri merupakan cara penulis dalam mengorganisir kata-kata dan kalimat untuk menyampaikan pesan atau informasi tertentu. Nah, gaya penulisan yang digunakan pada buku ini, khususnya pada bab 3, yaitu gaya penulisan jurnalistik dan juga gaya penulisan ilmiah. Nah, gaya penulis yang pertama kita akan membahas mengenai gaya penulisan ilmiah. Gaya penulisan ilmiah ialah jenis penulisan yang lebih terstruktur dan juga objektif. Nah, dalam hal ini kita dapat lihat dalam buku bab 3 ini dari penataan topik pembahasan yang terstruktur, juga isi pembahasan pemaparan data-data yang tentunya objektif dan didapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, contohnya yaitu dari kutipan bab ini ialah hubungan seksual sebelum menikah telah dilakukan oleh 8% remaja laki-laki dan 2% remaja perempuan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pada bab ini disuguhkan gitu ya data-data yang objektif. Nah, selanjutnya gaya penulisan jurnalistik, yaitu gaya penulisan yang tidak jauh dari gaya penulisan ilmiah tadi, di mana menekankan informasi yang akurat, aktual, dan relevan. Ini ditunjukkan dengan penulis yang menyampaikan permasalahan terkini yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat, seperti masalah kekurangan gizi dan pernikahan dini. Nah, penyampaian permasalahan ini juga disertai dengan sumber yang aktual seperti dari Riskesdas, Risnakes, Risfakes, Badan Litbangkes, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya mengenai originalitas dan
kebaruan. Yang pertama, pada bab ini membahas masalah yang masih hangat di Indonesia, khususnya permasalahan seksualitas dan gizi pada bab 3 ini. Nah, permasalahan yang dibahas ialah mengenai umur pertama menikah dan melakukan hubungan seksual yang usianya itu rendah pada usia 15 sampai 19 tahun. Nah, kehamilan remaja juga ini masih terdapat sebanyak 7% remaja berusia 15 sampai 19 tahun yang sudah menjadi ibu. Dan juga pada masalah gizi ini terdapat masalah kelebihan gizi yang kini menjadi masalah gitu ya, yang lebih besar dibandingkan masalah stunting yang sedang digembor-gemborkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu buku memberikan sudut pandang atau interpretasi baru terhadap isu atau fenomena. Nah, buku ini memberikan sudut pandang atau interpretasi yang baru terhadap isu atau fenomena yang dihadapi, seperti pada penggunaan KB, yaitu masalah Unmeet KB. Nah, permasalahan ini masih jarang dibahas pada artikel maupun media lainnya. Eh, Nah, selain itu, pada bab ini juga membahas mengenai permasalahan gizi lebih pada kelompok anak yang meningkat dibandingkan stunting gitu ya, yang saat ini sedang menurun tetapi masih digembor-gemborkan oleh pemerintah. Nah, sayangnya yang poin ketiga itu mengenai pendekatan yang berbeda atau inovatif. Pada bab ini, permasalahan khususnya pada permasalahan seksualitas, di bab ini belum memberikan pendekatan yang berbeda, melainkan hanya rekomendasi mengenai perbaikan sistem pendidikan yang mana sudah banyak dibahas gitu. Nah, tetapi pada penanganan kematian ibu dan anak terdapat kebaruan dengan membahas sistem sisrute atau sistem rujukan yang lebih terintegrasi dalam menangani kematian ibu dan anak. Nah, sumber yang mengenai kebaruan, sumber yang digunakan pada buku ini merupakan sumber data yang sekunder yang didapat dari Lembaga Penelitian Nasional, tetapi untuk sumber ini merupakan hasil penelitian terdahulu seperti penelitian tahun 2015, tahun 2012. Selain itu, sumber literatur juga masih terbilang lama seperti sumber dari WHO tahun 2010. Selanjutnya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya relevansi dan kemanfaatan. Pada bab 3 ini, buku ini membahas mengenai pendekatan upaya kesehatan masyarakat untuk perbaikan status kesehatan reproduksi dan gizi. Buku ini, isi dan pembahasannya sudah relevan dan sangat jelas. Kemudian, isi dan pembahasan buku juga sangat bermanfaat. Terdapat banyak informasi yang bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi mereka yang berkecimpung di sektor kesehatan. Selain itu juga, pada bab 3 ini diberikan contoh kasus yang terjadi sehingga membantu pembaca untuk lebih memahami maksud dari pembahasannya. Kemudian secara keseluruhan, pada bab 3 ini menyajikan uraian yang komprehensif dan dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca mengenai pendekatan upaya kesehatan masyarakat untuk perbaikan dan status kesehatan reproduksi dan gizi di Indonesia. Selanjutnya, Oke, akan dijelaskan oleh teman selanjut- saya. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ini ada kelebihan. Yang pertama, komprehensif dan dalam cangkupan. Buku ini tuh mengulas secara menyeluruh berbagai aspek pembangunan kesehatan di Indonesia, mulai dari faktor-faktor determinan, capaian program, hingga tantangan dan masalah yang dihadapi. Kedua itu berbasis data dan analisis. Buku ini kaya akan data, statistik, dan analisis yang mendalam, memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini. Lalu yang ketiga itu ada perspektif jangka panjang. Tidak hanya memaparkan kondisi terkini, buku ini juga membahas tren dan proyeksi pembangunan kesehatan di masa depan. Yang keempat, itu ada solutif dan praktis. Selain mengidentifikasi masalah, buku ini juga menawarkan solusi-solusi konkret
dan realistis untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Kelima itu ada akses terbuka. Buku ini dapat diakses secara terbuka dan gratis oleh masyarakat umum, memudahkan penyebaran informasi dan pembelajaran. Di next. Selanjutnya ini ada kekurangan dari bukunya. Yang pertama itu fokus pada tingkat nasional. Meskipun menyeluruh, buku ini itu lebih banyak menyajikan data dan analisis pada level nasional sehingga memberikan perspektif pada level daerah atau lokal. Lalu bahasa bersifat akademis. Nah, gaya penulisan buku cenderung formal dan kaku sehingga mungkin kurang menarik bagi pembaca umum yang tidak terbiasa dengan bahasa ilmiah. Lalu yang keempat, yang ketiga, itu kurang visualisasi. Minimnya penggunaan visualisasi seperti grafik, diagram, dan infografik yang dapat memudahkan pemahaman pembaca. Yang terakhir itu adalah pembaruan terbatas. Sebagai buku cetakan, kontennya mungkin sudah agak tertinggal dibanding situasi terkini, mengingat cepatnya perkembangan di sektor kesehatan. Kan teman saya. Baik, setelah dipaparkan beberapa penjelasan baik kelebihan, kekurangan, kemudian ada gaya bahasa, ada relevan dan kebermanfaatan, kami sebagai kelompok memiliki beberapa pendapat yang dapat diaplikasikan oleh penulis. Yang pertama, buku ini menghadirkan pembahasan yang komprehensif. Jadi buku ini sudah menghadirkan pembahasan yang komprehensif. Kemudian perlu adanya perbaikan dalam memberikan penjelasan yang lebih rinci. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih baik. Kemudian juga dapat menambahkan beberapa teori pendukung lain. Hal ini juga dapat membantu untuk memperkuat pembahasan adibab ini. Kemudian juga penulis dapat menambahkan evidence-based practice agar membantu mahasiswa untuk mengetahui kebaruan terkait upaya kesehatan untuk perbaikan kesehatan reproduksi dan gizi di masyarakat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.